Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tentang tugas dari ilmu gulma, yaitu identifikasi gulma. Perkenalkan, saya yang bernama Aib Sugiarto. Dan nama saya Yudi Satrio. Saya Nuril Murni dari Singgah Sawi Utama. Saya Hedir Fadlan. Perkenalkan, nama saya Reja Ulia. Nama adalah gulma bandotan yang merupakan sejenis tanaman pengganggu yang banyak ditemukan di pinggir jalan, hutan, ladang, dan tanah terbuka. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Karibia, Florida, Cina Selatan, dan Australia. Klasifikasi dari tanaman bandotan: yang pertama, Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, kelas Magnolepsida, ordo Asterales, famili Astraceae, genus Ageratum, spesies Ageratum Soniazoides L. Tanaman bandotan memiliki ciri morfologi tinggi tanaman kurang lebih 75 cm, batang tegak, kadang-kadang terbaring. Cara pengendalian gulma ini dapat dilakukan secara kimia dengan menggunakan herbisida dan teknis. Pengendalian secara teknis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dadak, mencabuti rumput secara manual, dan dengan menggunakan landa atau osrok. Gulma patikan kebo atau Herbia hirta. Patikan kebo adalah terna tegak dengan batang lunak yang biasanya tumbuh di tepi-tepi jalan. Tanaman ini sering digunakan sebagai ramuan obat oleh orang-orang desa di Filipina. Diketahui tumbuhan ini dapat menyembuhkan demam berdarah. Dari patikan kebo, Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, kelas Magnolepsida, ordo Malpaglas, famili Euphorbia, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hirta L. Ciri morfologis: batang tegak atau memanjat, tinggi lebih kurang 20 cm, batang berambut, percabangan selalu keluar dari pangkal batang dan tunas keras. Berikut gulma yang saya bawakan, yaitu gulma krema, di mana krema merupakan semak berbatang banyak yang tingginya mencapai 1 meter. Krema juga dapat tumbuh secara merambat ataupun mengapung. Akarnya putih kecoklatan dan berjenis tunggang. Panjang batang mencapai kurang lebih 30 cm. Bentuk batang bulat, masif, dan berus-ruas. Warnanya hijau kekuningan. Daunnya majemuk dengan pangkal yang sangat runcing, berwarna hijau dan mungkin panjang antara 1 sampai 15 cm, lebar juga berbulu halus. Pertulangan yang berbentuk menyirit, bunga majemuk, dan juga tangkai silindris. Untuk klasifikasi dari krema, yaitu divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophytes, kelas Angiospermae, ordo Chardiopales, famili Amarantaceae, subfamili Gomherodidae, genus Alternatera, spesies Alternatera sessile. Untuk krema mirip seperti kerambat dengan bayam merah yang digunakan sebagai tanaman. Saya akan menjelaskan rumput belulang. Rumput belulang atau sambau adalah sejenis tumbuhan yang dapat dikendalikan secara manual maupun menggunakan herbisida. Tumbuhan ini termasuk ke dalam suku Paucaceae, yaitu suku rumput-rumputan. Nama ilmiah dari rumput belulang adalah Eleusine indica. Rumput ini memiliki sebutan lain setiap daerah. Habitat rumput belulang hidup dengan baik pada daerah yang sangat basah. Rumput belulang tumbuh baik pada daerah terbuka. Tanaman ini banyak ditemukan di area persawahan, kebun, pinggir jalan, serta pada jalan setapak. Dan untuk penanganannya sendiri, tanaman ini dapat dianggap sebagai gulma karena memang sulit untuk ditangani. Rumput ini dikenal sebagai gulma yang sulit diatasi. Untuk menangani gulma ini dapat menggunakan dua cara. Kedua cara tersebut adalah menggunakan pembasmi kimia dan alami. Aplikasi dari tumbuhan ini: divisi Tracheophyta, subdivisi Spermatophyta, ordo Paulaes, famili Paucaceae, subfamili Floridae.
Ordoidae, genus Elusine, spesies Elusine indica. Malu atau Mimosa pudica. Tumbuhan putri malu adalah suatu tumbuhan yang dikategorikan dalam jenis tumbuhan gulma dan digolongkan ke dalam anggota suku polong-polongan. Putri malu termasuk tanaman terpadu yang berarti tanaman semak yang mempunyai tinggi kurang lebih 2 meter. Tumbuhan ini mampu tumbuh ketinggian 2000 mdpl. Klasifikasi putri malu: Kingdom Plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabalaceae, subfamili Mimosaceae, genus Mimosa, spesies M. pudica. Morfologi putri malu. Tumbuhan putri malu terbagi menjadi beberapa bagian, seperti daun, batang, bunga, akar, buah, dan biji. Cara pengendaliannya, tumbuhan ini bisa secara menyemprot herbisida ataupun dengan cara manual, yakni dengan cara menggali dan mencabut. Karena ditumbuh duri untuk mencabut tumbuhan ini perlu menggunakan cangkul dan sarung tangan. Yang terakhir ada teki ladang atau Ciperus rontus, adalah gulma pertanian yang biasa dijumpai di lahan terbuka. Apabila orang menyebut teki, biasanya dimaksud adalah jenis ini. Walaupun ada banyak jenis Ciperus lainnya yang berpenampilan mirip, teki sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Ia membentuk umbi dan geragi yang mampu mencapai kedalaman 1 meter, sehingga mampu menghindar dari kedalaman olah tanah 30 cm. Teki menyebar di seluruh penjuru dunia, tumbuh baik bila tersedia air cukup, toleransi terhadap genangan, mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Teki ladang memiliki nama lain suket teki. Ia termasuk dalam tumbuhan berfotosintesis melalui jalur tri 4. Klasifikasi daripada teki yaitu Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisio Spermatophyta, divisio Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Ciperales, famili Ciperaceae, genus Ciperus L, spesies Ciperontus. Thank you. Dah, udah.